Ya, baik, kita mulai saja seperti biasanya, dimulai dengan baca tilawah dulu. Kali ini baca surat An-Nasr dan Al-Kafirun. Ini bukan An-Kafirun ya, tapi Al-Kafirun. Yuk, siapa yang mau membacakan? Silakan. Hafalan juga boleh, udah pada hafal kan? Silakan yuk. Ya, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Ajar. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la a'budu wa ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Mas Fajar sedang di mana? Sedang di pantai apa? Putus-putus ya, Bu? Itu kok suaranya banyak angin gitu. Suara saya putus-putus. Enggak toh? Halo? Suara saya bisa didengarkan dengan baik? Bisa, Bu. Ya, oke. Bisa. Ya. Baik, kita lanjutkan tentang parameter gempa bumi dan kerusakan struktur ya. Jadi ini sedikit kita harus memahami dahulu tentang bagaimana gempa itu dan kaitannya dengan kerusakan struktur, karena ini akan membangun logika kita di dalam nanti ketika akan merancang struktur itu ya. Karena memang gempa itu sifatnya rada-rada apa ya, khusus begitu. Jadi kalau perilakunya pembebanan juga, kalau kayak beban mati, beban hidup itu sesuatu yang mudah didefinisikan ya, dan besarannya itu tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah. Tetapi kalaupun kita melakukan pembebanan gempa itu sifatnya hanya probabilitas ya. Jadi hanya perkiraan kemungkinan ya. Jadi kemungkinan tidak bisa ya. Kalau beban mati, beban hidup ya semua juga namanya pendekatan hitungan, tapi itu kan lebih jelas bisa dihitung ya, beban-bebannya bisa ditimbang dan seterusnya. Tapi kalau gempa itu memang tidak bisa ya. Jadi adanya itu adalah prediksi, dan ilmu pengetahuan tentang kegempaan itu juga terus berkembang. Terus berkembang ya. Jadi kita juga harus mengetahui karakteristik gempa itu. Maka kalau di dalam teknik gempa itu kadang sulit ya dipisahkan ya. Sebenarnya kita orang teknik sipil itu cuman pengguna saja ya. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan peta gempa, beban di gempa dan sebagainya itu mungkin sebenarnya orang-orang yang ahli di bagian geoteknik, geodesi gitu ya. Tetapi kita ya tetap harus tahu ya, supaya kita di dalam melakukan desain, memilih beban, di dalam memprediksi itu bisa tepat. Karena namanya juga cuma prediksi ya. Namanya semua itu probabilitasnya. Namanya probabilitas itu bisa terjadi, bisa tidak. Jadi kita merancang beban gempa pun, misalnya kita punya bangunan 50 tahun usianya. Kita rancang menahan nanti beban rencana gempanya itu adalah gempa 2.500 tahunan. Ya bisa jadi sampai bangunan itu roboh nanti, sampai kita ganti, kita wariskan ke anak cucu, kemudian sama anak cucu kita dibangun kembali, itu ya nggak akan mengalami gempa, bisa jadi begitu. Sehingga kita harus merancang ya supaya tidak boros juga. Kalau asal besar, asal kuat ya bisa saja, tetapi itu tidak efektif ya. Tentunya nanti jadi biayanya jadi mahal, sementara selama umur rencana bisa jadi tidak
dikenai gempa gitu. Nah, sulitnya seperti itu. Kalau yang beban mati, beban hidup sudah jelas ya. Jelas bangunan itu akan dibebani itu gitu. Ya, hampir pasti gitu ya. Nah, kalau ini agak sulit sehingga memang kenapa kita juga harus tentang kegempaan. Kemudian juga kita nanti akan melakukan pembebanan menggunakan peta gempa ya, kalau supaya kita juga paham ya nanti di dalam membaca SNI, di dalam membaca peta gempa itu supaya mengetahui, karena banyak istilah-istilah juga yang itu mungkin mungkin kita jarang ya dengan probabilistik, dengan deterministik mungkin kita jarang mengetahui, tapi ya memang harus tahu gitu. Nah, beberapa parameter gempa bumi itu kalau orang awam ini biasanya yang diinformasikan ini ya, kalau ada gempa, telah terjadi gempa bumi di mana bla 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 gitu, mesti parameter yang disebutkan itu diantaranya adalah waktu terjadinya, kemudian pusat gempanya di mana gitu kan, mesti telah terjadi pada hari ini jam ini dengan pusat gempa di berapa bujur timur dan berapa lintang gitu, atau di selatan pantai mana dan seterusnya. Letak pusat gempa, jarak epicenternya, juga kedalaman gempa dengan kedalaman berapa kilometer, dan terakhir biasanya diinformasikan tentang kekuatan gempanya itu berupa magnitude atau yang biasa kita kenal dengan skala Richter. Nah, ini adalah konsumsi orang umum ya, tetapi kita orang teknik sipil tidak cukup ini. Dengan mengetahui parameter-parameter ini, kita belum bisa merancang bangunannya dengan memasukkan pembebanan gempa. Nah, selain itu nanti juga ada yang akan kita sampaikan tentang kandungan frekuensi gempa, local site effect, dan peta ancaman gempa. Nah, kenapa ini juga kandungan frekuensi gempa misalnya? Nah, ini kan sebenarnya ini juga baru-baru ya. Dulu para ahli itu pertama-tama memulai mempelajari gempa itu menyangka bahwa yang berkaitan dengan kerusakan struktur itu hanyalah kekuatan gempa saja. Tapi ternyata tidak demikian yang terjadi. Nah, pernah kejadian di gempa Parkville itu, gempanya skala Richternya besar ya, tapi kerusakannya sedikit. Sementara di tempat yang berdekatan itu terjadi gempa El Centro. Gempa El Centro itu skala Richternya kecil, tapi kekuatannya kecil, tetapi kerusakannya itu luar biasa. Nah, setelah dilakukan riset di dari berbagai negara, mereka melakukan riset di situ apa sebenarnya. Berarti teori selama ini salah ya. Ternyata kalau kekuatannya besar, kerusakannya juga besar, itu salah. Nah, ternyata mereka menemukan ini kandungan frekuensi gempa ya. Ternyata ya tergantung frekuensi gempanya, gempa getaran yang ada di bawah tanahnya itu berapa gitu frekuensinya. Nah, karena ternyata ada efek resonansi ya, semakin rasio frekuensi gempanya dibandingkan rasio antara frekuensi gempa dengan frekuensi alami struktur ya, semakin mendekati 1 rasionya itu, maka simpangannya itu akan menjadi, simpangan struktur menjadi semakin besar. Nah, dari sini ternyata ya tidak hanya kekuatan saja yang mempengaruhi ya. Nah, padahal frekuensi gempa sama sekali kita tidak bisa memprediksi yang akan lewat itu gempa dengan frekuensi berapa ya. Sehingga kita juga nggak bisa menjamin bangunan yang mana yang selamat. Ya. Kemarin kita sudah ceritakan tentang kasus resonansi itu ya, dengan animasi kemarin itu. Nah, selain itu juga local site effect, karena ternyata efek dari kondisi site atau lokasi itu juga sangat berpengaruh, sehingga ini di dalam SNI juga sangat dikategorikan. Jadi besar pembebanan gempa itu berbeda-beda untuk jenis tanah yang berbeda. Oke, kemudian ada yang terakhir nanti sedikit disinggung tentang peta ancaman gempa. Meskipun secara keseluruhan ini peta ancaman gempa ini akan dibahas
lebih detail untuk pertemuan yang akan datang. Begitu ya, jadi memang di dalam merancang bangunan itu, kalau terhadap pembebanan gempa itu rada-rada sulitnya itu artinya tidak bisa dipastikan. Ya. Semua serba kemungkinannya. Jadi tidak bisa dipastikan nanti yang akan berisiko yang mana. Apakah yang tinggi, apakah yang rendah, apakah yang begini dan begitu ya. Tetapi kita berusaha meminimalkan. Nah, jadi karakteristik gempa bumi sendiri, insya Allah sudah pada tahu, yaitu berlangsung dalam waktu yang singkat ya. Jadi gempa itu sekitar 1 menit, nggak sampai 1 menit ya banyak. Gempa Jogja itu nggak sampai 1 menit ya, hanya 50 berapa menit, ya. hampir 60, 50 berapa detik, hampir 60 detik ya, itu gempa Jogja. Tapi kerusakannya sudah sangat masif. Jadi kalau ada gempa yang 2 menit itu tuh udah luar biasa. Kalaupun ada gempa yang panjang itu pasti strong part-nya atau strong shaking-nya, jadi getaran yang kuatnya itu paling hanya berapa detik saja. Nah, ternyata berapa yang detik itu mampu merusakkan bangunan yang sangat kuat ya. Jadi ini betapa hebatnya ya. Sebenarnya gempa itu dalam hitungan detik ya, itu bangunan bisa roboh. Kemudian juga lokasi kejadiannya nanti kalau sudah ada gempa itu bisa didefinisikan dengan jelas ya, lokasinya di mana, sumbernya di mana, bahkan BMKG itu udah dalam hitungan detik begitu ada getaran itu langsung ya bisa merilis info di mana letaknya. Alat-alat yang ditanam BMKG di bawah tanah itu memberikan informasi dan bekerja sama dengan satelit ya untuk memberikan informasi itu sehingga dalam hitungan detik itu sudah bisa diketahui. Kemudian akibatnya juga sangat berbahaya, gempa bisa menimbulkan bencana apabila bangunan yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan yang baik. Juga masyarakatnya tidak mempunyai kesiapsiagaan, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, kemudian salah satu karakteristiknya lagi, itu gempa bumi itu berpotensi terulang lagi. Inilah kenapa kita harus selalu waspada. Kita kemarin sudah bicara bahwa gempa bumi itu punya kala ulang. Ya. Ada yang 2.500 tahunan, ada yang 500 tahunan, dan sebagainya. Maka di mana di situ pernah terjadi gempa besar, nah, ada kemungkinan di sekitar situ, mungkin tidak pas di titik itu, tapi di sekitar situ bisa terjadi terulang lagi sebuah gempa besar. Nah, sehingga apalagi daerah-daerah yang tinggal di daerah-daerah, misalnya yang tinggal di daerah Bantul, ya, yang dekat kejadian gempa kemarin, dekat epicentrum, nah itu harus bangunannya udah wajib itu dengan bangunan tahan gempa. Ya. Jangan main-main lagi ya sekarang, karena sudah jelas di situ daerah yang rawan gempa. Karena kita juga belum dapat diprediksi ya, sehingga ini yang terakhir ini tidak dapat dicegah ya. Jadi gempa itu tidak bisa dicegah. Kita mau mengurangi energinya biar kalau gempa sebentar aja, nggak usah kuat-kuat juga tidak bisa. Atau mau membelokkan pindah ke tempat lain juga tidak bisa. Ini sudah ini namanya fenomena alam. Yang mau terjadi terjadilah. Nah, yang perlu kita siapkan itu adalah kita mempersiapkan diri supaya kalau ada gempa itu tidak menimbulkan korban yang banyak. Kalau sekarang di manajemen di gerakan penanggulangan bencana itu mempunyai sedunia ya, masyarakat sedunia itu mempunyai kesepakatan sekarang kalau ada bencana itu adalah zero victim. Korbannya 0. Mengusahakan supaya tidak ada korban sama sekali. Gimana lah caranya? Luka-luka boleh, tapi nggak boleh ada korban meninggal. Gitu. Nah, oleh karena itu kita ini di bidang teknik sipil sangat potensial sekali untuk ini berperan dalam mengurangi korban itu ya, yaitu dengan
mendesain bangunan yang memiliki ketahanan terhadap gempa. Nah, bangunan tahan gempa yang besok juga kita akan pelajari dasar-dasarnya. Tentunya tidak asal kuat, gede gitu ya. Bisa saja sih kita mungkin kalau orang dulu ya, itu yang penting bangunnya gede, kolomnya yang besar, yang kuat gitu ya. Nah, hal itu juga akan menjadi boros ya, dan tidak bermanfaat. Nah, tetapi kalau di dalam prinsip bangunan tahan gempa itu nanti kita akan membangun sesuai dengan target performance level. Kita menginginkan bangunan kita itu mempunyai performance seperti apa. Gitu. Misalnya kalau di dalam FEMA itu disyaratkan misalnya untuk bangunan rumah tinggal, itu performanya itu kalau ada gempa ringan, nggak boleh ada kerusakan. Operasional istilahnya, performance levelnya. Nggak boleh ada kerusakan, jadi harus bisa langsung, begitu gempa selesai langsung aktif kembali, nggak ada masalah. Kemudian kalau ada gempa yang sedang, itu bolehlah ada kerusakan, tetapi kerusakannya hanya pada elemen-elemen non-struktural. Misalnya apa non-struktural itu misalnya jendelanya yang rusak, apa gentingnya ada yang jatuh, gitu kan, seterusnya ya. Tapi kolom, balok yang pokok-pokok itu, yang elemen struktural itu tidak boleh ada yang rusak. Sehingga istilahnya ada life safety. Sehingga belum ya, belum life safety belum ya. Nah itu sehingga kalaupun ada gempa itu tidak akan menimbulkan kematian. Terus ketika ada gempa yang sangat besar, nah itu targetnya itu boleh terjadi kerusakan baik yang struktural maupun struktural. Kolomnya boleh bengkok, ya, baloknya boleh pecah ya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah roboh. Nah, jadi seberat-beratnya itu istilahnya itu collapse prevention-nya. Jadi tidak collapse tapi mendekati collapse. Artinya bangunan itu boleh rusak tapi tidak boleh ambruk. Sehingga begitu gempa berhenti, itu orang yang ada di dalam punya kesempatan, ada waktu untuk keluar ya. Dan sehingga nanti berlaku ketika ada gempa kita tidak perlu berlari-lari keluar, cukup kita berlindung di bawah meja, ya meja yang kuat tentunya ya, ke tempat-tempat yang aman. Nah, sehingga setelah gempa berhenti baru kita keluar. Itu kalau bangunannya memenuhi bangunan tahan gempa ya. Kalau tidak ya maka kita harus segera keluar nanti kembruannya ya, begitu. Nah, itulah prinsip-prinsip nanti kita di dalam membangun. Nah, kemudian ini hanya beberapa pengetahuan saja. Kalau yang namanya kalau ada gempa kan selalu diinfokan waktunya terjadi jam berapa, tanggal berapa. Nah, itu menunjukkan saat yang dideteksi saat itulah di mana terjadi perlepasan tegangan atau pelepasan energi ya di pusat gempa. Nah, pusat gempa sendiri letaknya adalah di dalam lapisan tanah yang terletak pada tempat sumber-sumber gempa ya. Kalau ada yang fault ya di fault itu gitu ya, atau di pertemuan lempeng ya. Nah, disitulah di mana terjadi pelepasan energi, terjadi crack ya. Disitulah yang dinamakan pusat gempa ya. Orang BMKG mengukur pusat gempa dengan mudah ya dari rekaman data-data yang direkam oleh seismograf yang seismometer ya, yang ditanam di bawah tanah atau akselerometer ya. Nah, itu dengan mengukur waktu kedatangan surface wave dan body wave itu bisa ditentukan kedalamannya. Nah, ini dalam earthquake engineering terms kita mengenal ada beberapa istilah ya, yaitu ada epicenter. Epicenter itu adalah letak di mana pas di posisi di atas pusat gempa ya. Jadi kalau pusat gempa ditarik garis vertikal ke atas hingga sampai ke permukaan, disitulah yang disebut dengan epicenter.
Jarak antara epicenter dengan pusat gempa disebut dengan kedalaman atau focal depth, kedalaman gempa. Nah, kalau ini epicenter, kemudian epicenter jarak dengan epicenter dengan bangunan atau point of interest ini disebut dengan jarak hipocenter. Jadi ini epicenter itu Nah, kalau dari pusat gempa ditarik vertikal ke atas gitu. Jadi kalau di gempa Jogja ini di daerah epicenter ini dibangun tugu, namanya tugu epicentrum gempa Jogja. Karena gempa Jogja kemarin terjadi tidak di lautan, ya sumber gempanya ada di daratannya, sehingga di daerah Bantul saya pernah ke sana itu ada monumennya, ya. Di situ ada monumennya yang menunjukkan bahwa disitulah tempat pas di bawah tanah yang mereka injak itu adalah sumber gempa. Nah, kami pernah dulu ngobrol-ngobrol sama orang sekitar itu, ketika gempa memang benar-benar mereka nggak bisa berdiri, ya. Jadi mereka terjatuh dan benar-benar melihat bahwa tanah itu katanya itu bergelombang, seperti karpet yang dikebut kayak gitu, atau air yang disibakkan. Benar-benar mereka tiarap itu melihat tanah itu bergelombang, ya. Maka pantas ya di daerah situ hampir semua bangunan itu roboh, ya. Nah ini karena kedalaman dari gempa Jogja itu cuma 30 kilo, juga sangat dangkal dan berada di daratan. Nah ini dari kejadian. Ini contoh bagaimana orang BMKG menghitung, menentukan titik epicenter dan pusat gempa itu, ya. Jadi kalau mereka punya akselerometer yang ditanam ada 3, kemudian mereka semua merekam, ya, merekam gelombang gempa dari sumber ini, mereka bisa mengukur jarak dari dia ke ini berapa, ini berapa, kemudian bisa dikumpulkan. Jadi jarak dari C berapa dibuat lingkaran, jarak dari A berapa dibuat lingkaran. Nah, pertemuan antara beberapa akselerometer inilah yang kemudian ditentukan sebagai pusat gempa, ya, atau epicentrum. Epicentrum itu vertikal ke atasnya. Nah, itu orang BMKG ahlinya. Nah, kemudian kedalaman gempa itu kedalaman gempa tadi adalah jarak dari epicenter ke fokus, ya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Gempa dangkal itu kurang dari 60 km, kalau menengah antara 70 sampai 300, kalau dalam itu lebih dari 300. Nah, ini kita lihat gempa Jogja kemarin itu cuma 30 kilo, ya. Jadi termasuk gempa yang sangat dangkal. Oleh karena itu dampaknya luar biasa. Semakin dalam sumber gempanya itu, maka biasanya semakin kecil. Karena apa? Karena energi yang dilepaskan dari sumber gempa itu kan merambat. Nah, semakin dalam itu dia akan melalui semakin banyak lapisan tanah, ya. Apalagi kalau dia melalui lapisan tanah yang keras, maka energinya akan berkurang sehingga sampai ke permukaan itu sudah tinggal sedikit. Nah, ini makanya kalau BMKG nanti akan memiliki juga early warning system untuk tsunami-nya. Salah satu penentu yang dinamakan gempa itu, setelah ada gempa kemudian potensi tsunami, ya, itu salah satunya itu syaratnya gempanya itu kedalamannya dangkal. Jadi kalau kedalamannya menengah dan dalam itu sudah diprediksi tidak menimbulkan tsunami. Tentunya kalau sumber itu berada di bawah laut, ya, bukan di daratan. Jadi di bawah laut gempanya dangkal, ditambah lagi sesar deep sleep, ya, atau sesar yang vertikal naik turun, nah itu maka kemudian dinyatakan sebagai potensi terjadi tsunami. Nah, kemudian hipocenter tadi sudah saya sampaikan, hipocenter itu ya sama dengan fokus, ya, atau sama dengan pusat gempa. Menurut Pak Sudip ini hipocenter itu ya titik di bawah permukaan bumi
tempat gelombang gempa itu pertama kali dipancarkan. Jadi pertama kali dipancarkan di situ. Ini potongan tanah ya. Di sini ada sesar, bukan sesar, ini pertemuan lempeng ya. Nah, kemudian terjadi crack di sini, maka di sininya yang dinamakan fokus atau hiposentrum ya, dan di situ dia menyebarkan, melepaskan energi, dan energi itu menjadi gelombang dan disebarkan ke segala arah hingga sebagian itu sampai ke bawah bangunan. Ada yang ke sana dan seterusnya. Tentunya berbeda-beda ya besarnya. Jadi kalau kita membangun bangunan di tempat yang berbeda, nanti akan mendapatkan efek yang berbeda pula. Nah, itulah ya sulitnya ya gempa. Memang kita tidak bisa memastikan. Tergantung banyak hal dan kondisional. Orang kita mau bangun rumah itu lokasinya beda, maka beban gempanya beda. Lokasinya sama, tetapi strukturnya, tingginya berbeda, juga berbeda. Lokasinya sama, tingginya sama, bahannya beda, juga berbeda. Begitu ya. Jadi getaran gempa yang dirasakan di bawah bangunan itu juga sangat dipengaruhi oleh beratnya. Kemarin ya kita sampaikan F itu sama dengan M kali A. Jadi gaya yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh berat struktur. Oke, jadi periode ulang, periode alami dan seterusnya. Sehingga memang ya gempa ini sesuatu yang misteri lah. Tapi kita berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan supaya kita bisa melakukan perancangan bangunan ya paling tidak mendekati kemungkinan terjadinya gempa yang ada di lokasi itu pada masa yang akan datang. Nah, begitu. Nah, ini sedikit pengetahuan bahwa fault atau sesar yang terjadi itu tidak berupa garis saja ya, tapi ini ada rupture area, wilayah retaknya itu ada yang segi 4, ada yang panjang dan seterusnya ya, yang retak itu, yang crack-nya itu ya. Maka untuk bentuk yang berbeda itu juga penyebaran energinya, pelepasannya itu bagaimana dia menyalurkan ke kanan ke kiri itu juga berbeda karakternya. Nah, ini tambah lagi nih variabel lagi yang berbeda lagi. Yang ini juga kita tidak akan tahu kalau ada gempa nanti di sini crack-nya akan berbentuk segi 4 atau lingkaran dan seterusnya. Ini juga tidak tahu ya. Oke. Makanya nanti di dalam pembebanan gempa itu juga kita pakainya probability atau kemungkinan berapa persen per tahun dan seterusnya. Tidak berupa sesuatu yang pasti gitu. Kayak beban-beban yang lain. Nah, dari tadi kita membicarakan kekuatan gempa itu adalah magnitude ya. Nah, ini yang biasa kita dengar kalau ada peringatan, ada kejadian gempa, mesti orang itu bertanya berapa skala Richter. Nah, skala Richter itu menunjukkan energi yang dilepaskan. Yang dilepaskan di mana? Ya di pusat gempa ya. Jadi ada di dalam tanah. Ini satuannya skala Richter ya, tapi BMKG mulai mengganti dengan magnitudo atau M atau MB magnitudo. Meskipun ini kita agak sulit meninggalkan skala Richter, sudah terlanjur ya. Masyarakat juga tahunya naik gempa bilang skala Richter, padahal belum tentu ya. Misalnya ini ada gempa 5 skala Richter. Yang satu juga sama 5 skala Richter, tapi yang satu kedalamannya 30 kilo, yang satu 100 kilo. Kan nanti sampai ke permukaan sudah berbeda. Belum nanti sama-sama kedalamannya, tapi jenis tanahnya berbeda, juga berbeda lagi. Jenis faultnya tadi letaknya berbeda lagi. Lapisan-lapisan tanahnya berbeda lagi. Bangunan yang kita bangun juga berbeda-beda lagi. Ya, jadi memang sebenarnya kalau skala Richter itu memang kita tidak begitu berkepentingan. Ini tidak menggambarkan risiko terhadap bangunan. Sehingga salah sebenarnya kalau beranggapan wah rusak karang mung 3 skala Richter misalnya. Karena ini sebenarnya tidak menggambarkan. Karena itu energi di
tempat sumber gempa. Dan sederhananya begini. Jadi kalau ada ini ya, jadi di sini misalnya ini adalah daerah pertemuan lempeng ya. Ini sudah ada merah-merah ini di mana di sini terjadi akumulasi energi dan suatu ketika terjadi crack ya, maka setelah itu dia akan menyebarkan energi. Sebenarnya ke segala arah, tapi kita contohkan dua. Sampai di sini dan di sini ini adalah hard rock atau tanah keras. Nah, kemudian BMKG itu kalau meletakkan alat di atas tanah keras gini, jadi dia bisa menghitung percepatan gempa ini yang sampai ke sini. Tapi kemudian karena bangunan kita ada di situ atas ya, maka melalui ini kita salurkan hingga ke gedung dan gedungnya ikut bergoyang. Nah, dalam menyalurkan ini ada namanya amplifikasi. Nah, itu tergantung dari jenis tanah. Kalau di SNI nanti ada faktor amplification. Karena semakin jenisnya, ya ada jenis-jenis tanah tertentu ya, misalnya kalau tanah keras itu kecenderungannya mengurangi energi yang melewati ya. Tapi kalau tanahnya lunak ya, mungkin bisa jadi malah bisa tambah besar gitu. Benar. Atau tanah-tanah tertentu yang itu rawan terjadi likuifaksi. Kalau sekarang pemerintah sudah membuat itu peta rawan likuifaksi ya. Jadi daerah-daerah yang di situ rawan likuifaksi sudah tidak boleh didirikan. Nah, bagi kita yang terpenting adalah percepatan tanah itu yang ada di bawah bangunan kita, sehingga bangunan kita bisa kita desain mampu menahan kekuatan tanah itu ya, yaitu dengan pengukuran. Nah, sekarang pengukurannya itu yang apa yang kita butuhkan hasil pengukurannya itu. Nah, ini gambaran ya, kalau terjadi gempa tadi di fokus ya, di atasnya epicenter. Nah, ini gelombangnya itu akan terpencar ke segala arah. Yang biru itu gelombang primer, yang merah gelombang sekunder. Kita bisa lihat nih, gelombang primer itu mampu menembus mantel bumi sampai core atau inti bumi, nembus lagi keluar hingga permukaan bumi seberangnya, 180 derajat itu, mampu ke sana. Tapi kalau yang merah-merah itu tidak ya. Begitu ketemu ini kerak bumi bagian sini sudah nggak bisa, dia nggak bisa menembus sini ya dan berhenti, sehingga yang merasakan hanya yang samping-samping. Tetapi kan gelombang primer ini tidak merusak sifatnya, jadi bahkan orang tidak merasa. Kalau ada gelombang-gelombang primer yang sampai ke permukaan sebelah sini. Tapi kalau sekunder ini menimbulkan kerusakan. Ini kita cut ya, sudah ditampilkan kemarin. Ini gelombang primer, ini gelombang sekunder, bentuknya dua dimensi ya. Terus ini bagaimana BMKG itu menentukan ini ya, bahwa gelombang primer dan sekunder itu datangnya tidak bersamaan. Ini karena gambarnya jelek ya, jadi sulit. Sebenarnya itu ada ciri khasnya gitu. Di mana ciri khasnya ketika dia masuk gelombang sekunder dan kapan dia masuk gelombang primer. Dan disinilah orang bisa, BMKG itu bisa mengukur arrival time difference-nya, perbedaan jam waktu kedatangan gelombang primer dan sekunder. Kalau dalam contoh ini diperoleh 33,5 second atau setengah menit ya, setengah menit, sebentar sekali. Nah, ini gelombang V-wave, S-wave, dan surface wave. Nah, sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana cara mengukur kekuatan gempa untuk kita yang kita gunakan untuk untuk perancangan bangunan. Nah, tadi sudah kita singgung ya. Jadi di dalam mengukur kekuatan gempa itu ada 3. Yang pertama diukur berdasarkan energi yang dilepaskan tadi ya di pusat gempanya, namanya skala Richter atau magnitudo ya atau MW. Yang kedua
mengukur bukan energinya, tapi tingkat kerusakan. Itu untuk menunjukkan besar kecilnya gempa. Ya. Berdasarkan tingkat kerusakan yang diakibatkan. Ya, ini orang menyebutnya dengan intensitas. Atau skalanya yang digunakan adalah skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Nanti setelah ini kita tunjukkan. Nah, yang ketiga itu mengukur berdasarkan percepatan permukaan tanah. Jadi akibat getaran gempa itu menggerakkan tanah di permukaan. Nah, ini diukur percepatan gerakan tanahnya itu berapa. Nah, inilah yang kita gunakan untuk desain bangunannya. Jadi kita tidak begitu berkepentingan dengan skala Richter dan MMI itu ya. Kalau MMI itu ya kita pentingnya untuk melakukan evaluasi ya dengan gempa ini kerusakan yang terjadi seperti apa. Nah, ya sekarang yang kita butuhkan adalah percepatan tanah dengan satuan gravitasi atau G, atau bisa juga meter per detik kuadrat, nanti tinggal dikonversikan. Nah, yang pertama tadi adalah magnitude atau skala Richter ya. Nah, ini ada beberapa, ini menurut Bruce Bolt itu mengatakan energi yang dilepaskan di pusat gempa dari gempa 2 skala Richter itu setara dengan 60 bom diledakkan bersama. Kalau 6 skala Richter 60 juta bom diledakkan bersama. Kalau 9 skala Richter sama dengan 2 triliun bom diledakkan bersama. Ayo dibuang aja. Pantas ya kita bisa paham setelah mendengar ini. Oh, pantas ya. Setelah dari jarak berkilo-kilometer ya, dari kedalaman 60, 70 naik ke atas dan masih disebarkan secara horizontal, ternyata masih mampu merusakkan bangunannya karena energinya itu seperti sebesar ini. Gempa Jogja kemarin itu hampir 6 skala Richter ya, seperti 60 juta bom diledakkan di dalam tanah ya. Jadi energinya sampai kemana-mana dan bangunan bisa patah. Nah, energi ini ada sih pendekatan-pendekatan untuk menghitung energi dari skala Richter yang diketahui ya. Jadi misalnya ini rumusnya log E sama dengan 11,4 ditambah 1,5 R-nya skala Richter. Atau kita sederhanakan menjadi E sama dengan 10 pangkat 11,4 plus 1,5 R. Ya. Jadi energi yang dilepaskan untuk 5 skala Richter misalnya itu bisa kita hitung. Contohnya ini. Energi yang dilepaskan 9 skala Richter. Kita hitung. R-nya kita masukkan 9, ketemunya adalah ini. 7.900 kali 10 pangkat 24. Sementara kalau 6 skala Richter itu 2.512 kali 10 pangkat 20. Bila kita bandingkan E9 per E6 itu ternyata berapa ini? 31.000. Masya Allah ya. Jadi energi yang dilepaskan gempa 6 skala Richter itu ternyata 31.000 kalinya. Kebalik ya. Energi gempa dari 9 skala Richter itu 31.000 kali dari 6 skala Richter. Padahal selisihnya cuma 3 skala Richter ya, tapi ternyata berlipat-lipat karena di sini ternyata persamaannya adalah persamaan logaritma. Nah, itu adalah energi, tapi ini tidak bisa digunakan untuk merancang bangunan ya, energi ini. Ada berapa ini yang di buku itu dikeluarkan oleh USGS itu mengatakan ini kesetaraan. Kalau granat itu setara dengan bahan peledak 30 gram itu skala dengan ini. Saya kurang tahu ini kok minus ini ya. Jadi kalau skala Richter 3 gitu setara dengan 29 ton. Bahan peledak yang diledakkan bersama-sama atau contohnya bom rakitan Perang Dunia II. Wah, ada bom atom kecil. Ini gempa bumi San Francisco. Ada 8 skala Richter dan seterusnya. Ya, ini beberapa rangkuman atau juga ini ada ekivalensi momen magnitude. Ya. Jadi dicontohkan di sini saya garis biru ini adalah
bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini energinya sebesar 10⁻21 Earth ya. Nah, ini setara dengan gempa dengan energi 6 magnitude. Nah, ini begitu ya. Jadi supaya bisa dibayangkan di sini ada angin, ada bencana-bencana itu meteorite impact dan seterusnya itu bisa disetarakan dengan ekivalen. Ya, ini namanya juga pendekatannya dari berbagai ahli. Kemudian selain magnitude, ada juga tadi intensitas gempa yang kita menggunakan skala modified Mercalli intensity atau MMI itu berdasarkan efek yang terekam di lapangan, ya, seperti orangnya merasa bagaimana, kerusakannya, ya misalnya dindingnya roboh atau misalnya kursi pada jatuh dan perasaan orang cemas dan seterusnya, inilah yang digunakan untuk mendeskripsikan besaran gempa atau intensitas gempa. Jadi MMI itu ada 12 ini, kalau yang aslinya seperti ini kalimatnya bahasa Inggris ya. Jadi ada 1 sampai 12, yang satu itu although people cannot feel the tremor. Jadi tidak ada manusia yang merasakan getaran, imagine are able to record. Tapi kalau mungkin alat saja yang mungkin bisa merekod. Jadi alatnya BMKG itu bisa merekod itu. Tapi orangnya nggak akan merasakan. Nah ini kalau kita rangkum, ini saya rangkum pakai bahasa Indonesia sederhananya seperti ini. Jadi kalau skala 1 itu gempa tak terasa, kecuali dalam keadaan sangat tenang. Mungkin tengah malam yang gelap gulita, orang pada tidur, lah itu mungkin terasa. Tapi yang nggak tidur, kalau yang tidur nggak akan terasa. Dan seterusnya ya, kalau gempa Jogja itu skalanya mungkin 6 atau 7 ini. Setiap orang lari keluar, kerusakan pada gedung pada dengan konstruksi jeleknya. Yang konstruksinya jelek rusak semua. Itu ya mungkin yang 7 ini. Gempa Jogja. Nah ini juga nggak ada hubungannya dengan energi yang dijelaskan tadi. Ya. Benar-benar hanya subjektivitas ya. Kalau MMI ini, jadi kita melihat kerusakan seperti apa, responnya seperti apa, kita cocokkan dengan kriteria yang di dalam MMI ini, baru kita menentukan gempa kemarin itu skalanya berapa. Nah itu. Nah ini juga nggak bisa untuk merancang struktur. Ada juga BMKG ini mengeluarkan pendekatan korelasi antara magnitude dengan MMI. Korelasi antara magnitude dengan MMI itu misalnya kalau skala Richter 3 sampai 3,9 itu setara dengan ini biasanya ya, jadi berdasarkan kebiasaan. Biasanya adalah MMI-nya 3 dan seterusnya. Gempa Jogja itu 5, ini ya. Skalanya 6. Mungkin ini ya. Sampai 6, ada yang 6, ada yang 7 lah, ada yang lokasi-lokasi yang berbeda. Nah, ini juga dikatakan di sini energinya berapa dan kejadian gempa per tahunnya. Semakin besar gempanya, kejadiannya semakin jarang. Oke, itu tadi intensity ya. Nah, bagi kita orang teknik sipil untuk merancang bangunan yang dibutuhkan adalah pengukuran yang ketiga ini, yaitu berupa percepatan tanah ya, atau biasa disebut dengan PGA atau peak ground acceleration atau percepatan puncak muka tanah. Satuannya adalah G atau meter per detik kuadrat. Jadi 1 G itu adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, nanti tinggal dikonversi. Kalau di peta gempa biasanya dipakai G ya. G. Tapi kalau nanti kita akan mengukur untuk misalnya perhitungan sehingga kita butuh satuan-satuan meter. Jadi kalau G itu kalau ukuran panjang itu masuknya adalah inci. Nah, nanti bisa kita konversikan. Nah, untuk membayangkan inilah kira-kira. Untuk membayangkan loh, terus percepatan itu sekitar berapa Bu? Nah, itu sekitar kalau 0,1 hingga 0,2 G.
itu biasanya itu orang berdiri masih bisa. Tapi kalau 0,3 hingga 0,5 itu sudah jatuh berguling-guling. Nah, dulu gempa Jogja itu percepatan PGA-nya itu adalah 0,26 ya, antara ini sama ini. Tapi orang-orang yang ada di daerah dekat epicentrum itu sudah berguling-guling, nggak bisa berdiri. Kalau yang jauh dari situ masih bisa bertahan, tapi banyak juga yang kesulitan. Nah, kalau lebih dari 0,5 G udah bisa dijamin nggak ada orang yang bisa berdiri ya, semua akan jatuh ya. Jadi ini untuk perkiraan ya, supaya kita punya bayangan. Oh, di sana ada gempa, jangan-jangan ada gempa 0,5 G, kita bilang kok kecil. Nah, karena kita nggak punya bayangan. Mana ya? Nah, ini kemudian tadi di awal sudah saya singgung ya, parameter gempa untuk perancangan struktur itu ada 3 yang akan dipertimbangkan. Yang pertama karakteristik gempa, yang kedua karakteristik site, dan karakteristik struktur ya. Nah, ini semua diatur di dalam SNI. SNI-nya yang kita pakai adalah SNI 1726 tahun yang terbaru adalah 2019. Nah, karakteristik gempa itu meliputi PGA ya, kemudian duration of strong shaking. Duration of strong shaking itu waktu durasi dari gempa yang kuat itu, yang kan gempa itu kan kecil, yang kuat itu cuma berapa detik gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang terpenting itu bukan lamanya dari awal hingga akhir, tapi yang diperhatikan itu adalah strong shaking-nya. Karena nggak sama semua gempa itu ya. Ada yang gempanya lama tapi strong shaking-nya itu cuma sebentar. Ada juga yang kebalikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah frekuensi konten atau kandungan frekuensi yang ada di dalam gempa itu, karena gempa itu kan frekuensinya berubah-ubah ya, besar kecil tidak menentu ya. Nah, berapa detik saja itu mengandung frekuensi yang mendekati dengan frekuensi alami struktur, maka saat itulah ya struktur itu akan mengalami pembesaran displacement yang luar biasa akibat resonansi. Nah, itu. Dan menurut Lindeberg itu ditambahi length of fault rupture, itu panjang dari retakan fault atau apa namanya fault itu ya, retakannya sesar. Nah, menurut Prof. Widodo ini itu kandungan frekuensi alami ini yang paling berpengaruh. Jadi meskipun PGE-nya agak kecil, tapi kalau frekuensi kontennya atau terjadi resonansi itu udahlah pokoknya akan menjadi fatal. Jadi ini yang menurut Prof itu yang paling berpengaruh itu adalah frekuensi konten. Kemudian karakteristik site ya kondisi lokasi ya, jenis tanah dan sebagainya, ini juga diatur nanti di SNI, dan juga karakteristik struktur. Beratnya struktur dan sebagainya, periode alaminya, frekuensi alami dan seterusnya. Nah, ini contoh time history atau catatan waktu dari gempa ya. Nah, ini percepatan tanahnya dalam sentimeter per detik kuadrat ya. Kalau G ya tinggal dibagi 9,81 atau kira-kira dibagi 10 lah. Menjadi ini PGN-nya adalah sekitar 2, berapa G. Yang ini PGI-nya mendekati 3 G. Kita bisa melihat padahal ini gempanya 25 detik, yang ini cuma 20 detik ya. Tetapi PGN-nya lebih besar ini. Nah, hal-hal seperti ini juga tidak bisa pastikan ya. Sini PGN-nya besar, tapi gempanya ini strong shaking-nya juga kalau ini dari 6 detik mungkin hingga 15 ya. Kalau ini cuma sebentar sekali. Tapi kalau ini pas PGA ini frekuensinya ini pas hampir sama, maka yang fatal. Nah, jadi PGA tadi dalam kiat. Nah, PGA ini ada juga yang memberikan pendekatan dengan rumus ya.
Jadi kita bisa menghitung percepatan itu PGI itu atau A ya, PGI sama atau A itu percepatan tanah itu kita bisa menghitung dari gempa skala Richter menggunakan rumus Donovan, Matuszka, dan Esteva. Sebenarnya rumusnya banyak sekali ya. Kalau kemarin para ahli tanah itu yang melakukan perhitungan untuk menentukan peta gempa itu rumusnya banyak sekali, tapi ini kita contohkan Donovan, Matuszka, dan Esteva saja ya. Nah, ini rumusnya untuk Donovan A sama dengan 1080 dan seterusnya ini. Nah, untuk Matuszka dan Esteva dan Esteva. Di mana yang hanya kita yang butuh-butuh adalah jarak hipocenter. Kemudian skala Richter, dan ini sudah jelas ya. Jadi kita bisa menghitung percepatannya berapa untuk gempa 5 skala Richter ya, dengan kedalaman tertentu ya. Jadi jarak hipocenter itu adalah jarak sisi miring. Kalau kedalaman sisi vertikal, hipocenter epicenter jarak horizontal. Ya, contohnya ini kita akan menghitung sebuah gempa 6 skala Richter kedalamannya 10 kilo ya. Jadi kedalaman ya. Jadi kita bisa menghitung hiposenternya ya. Kedalamannya 10 kilo. Kita akan menghitung di dua tempat ya, yang terletak di Bantul dan di Solo. Di mana di Bantul itu jarak epicenternya 10 kilo, yang di Solo itu 60 kilo ya, lebih jauh ya. Ini enggak disebutkan sumbernya di mana, tetapi jaraknya dari Bantul 10 kilo, dari Solo 60 kilo. Nah, maka kita bisa menghitung dengan, kita contohkan dengan Donovan dan Esteva. Dengan Donovan kita bisa menghitung kedalamannya, kemudian ini jaraknya ya, ada 10, ada 60, kemudian hipocentrum. Hipocentrumnya adalah kita pakai rumus ABC ya, di mana kedalamannya adalah 10, epicenternya 10 ya, kedalamannya 10, maka ini bisa kita 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, berarti 100 tambah 100 di akar, jadi akar 200 adalah 14,14. Kita jadikan, kemudian setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi, kita dapatkan hasilnya, kalau dikonversi dalam G adalah 0,17. Nah, ini kita lihat, nanti coba dihitung sendiri ya di rumah, coba dimasukkan di rumus itu. Udah cocok belum? Ternyata untuk daerah Bantul, kalau menurut hitungannya Donovan, itu percepatannya ini menjadi 0,17 G, kalau di Solo 0,06 ya, semakin kecil karena semakin jauh. Ya, yang dari 10 kilo 0,17, yang 60 kilo 0,6. Sementara kalau menurut Esteva ini agak gede sedikit ya, yang ini 0,17, ini 0,25. Ya, ini ada beberapa persamaan yang tapi sudah berdekatan ya. Tinggal kalau di panitia penentuan peta gempa itu menggunakan rumus yang banyak sekali ya, supaya bisa diratakan. Ada banyak yang rumus-rumus seperti ini. Nah, kemudian tinggal dikit nih ya, tentang frekuensi konten tadi ya, atau kandungan frekuensi dalam suatu gempa. Itu karena setiap sekali gempa itu kan kandungannya frekuensi banyak sekali ya. Ada yang detik ini frekuensinya 5 Hz, besoknya berikutnya berapa, 6, dan seterusnya ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghitung. Kalau ini menurut So itu dengan cara dinyatakan dalam A per V rasio ya. Di mana A adalah percepatan tanah maksimum, V-nya adalah kecepatan maksimum. Jadi ini harus diintegralkan. Harus ya dari percepatan menjadi kecepatan. Jadi kalau sudah dapat percepatan, ini kita integralkan menjadi kecepatan dan kita bagi, kita peroleh A per V rasio. Nah, A per V rasio ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu frekuensi tinggi, menengah, dan rendah ya. Ini dengan kandungan nilai A per V rasio yang disebutkan di sini. Tetapi kita juga bisa menghitung frekuensi itu dari garis akselerogramnya, yang time domain, yang sumbu X-nya itu berupa waktu. Kita bisa menghitung berapa kali grafik itu memotong sumbu X.
Ya. Jadi kalau dalam 1 detik ada 5 gelombang, maka artinya frekuensinya adalah 5 Hz dan seterusnya. Atau kita bisa merubah dari akselerogram yang time domain itu, kita jadikan grafik fast Fourier transform atau FFT ya. Nah, FFT ini frekuensi domain, jadi bisa langsung kita lihat. Nah, saya contohkan ini salah satu time history gempa Jogja ini. Time history gempa Jogja ini arah east west, jadi arah barat, timur barat. Nah, di sini kalau ini adalah yang time domain, riwayat waktu. Ini kita bisa menghitung, ini kita jereng gitu, terus kita lihat dalam waktu 1 detik ini ada berapa kali dia, ada berapa gelombang. Maka kita bisa menentukan. Tapi ini berubah-ubah. Pas detik pertama frekuensi berapa, detik kedua berapa, dan seterusnya, ini berubah terus sampai sini. Nah, kalau ini kita buat FFT, maka kita peroleh grafik yang di bawah ini, grafik FFT gempa Jogja dengan frekuensi domain. Artinya sumbu X-nya itu berupa frekuensi. Jadi kita bisa melihat nih, ternyata kandungan frekuensi gempa Jogja itu antara 0 yang tinggi ya, yang amplitudenya tinggi itu antara 0 hingga 5 lah gitu. Setelah itu sudah mengecil. Artinya yang apa ya signifikan itu ya akan merasakan goncangan yang kuat itu ya yang frekuensinya dari 1 mungkin ya, 1 sampai 5. Artinya bangunan-bangunan yang rentan itu adalah bangunan-bangunan yang memiliki frekuensi alami sekitar 1 hingga 5. Artinya itu bangunan-bangunan yang relatif rendah ya. Nah, makanya bangunan-bangunan di Bantul itu ya yang 1 lantai itu mereka pada rusak. Nah, sementara kalau kita punya bangunan yang tinggi sekali, yang frekuensinya itu misalnya 8, 9, ini sudah tidak berbahaya karena tidak merasakan amplitude gempa yang besar. Ini sampai 0,3 G ini. Kalau di FFT itu ternyata ada juga yang 0,3 lebih ya, tetapi kalau di sini ini adalah 0,26 G. Ya, begitu contohnya. Dan pengaruhnya ini sudah saya ceritakan kemarin, frekuensi ini berkaitan dengan resonansi ya. Kalau frekuensi gempanya mendekati frekuensi alami struktur, itu akan terjadi simpangan yang sangat besar. Ini contohnya kalau kita nanti belajar di dinamika struktur ya. Ini ada kita mengenal DMF atau Dynamic Magnification Factor, itu adalah faktor pembesaran dinamik. Artinya rumusnya itu simpangan statik itu sama dengan simpangan dinamik itu sama dengan simpangan statik dikalikan DMF ya. Jadi kalau DMF itu akan membesar itu manakala frekuensi rasio, jadi rasio frekuensi gempa dan dibandingkan frekuensi alami struktur itu mendekati 1 ya. Kita lihat ini ketika frekuensi alami frekuensi gempa dan dibanding frekuensi alami struktur itu 1 nih, maka DMF-nya itu meningkat luar biasa. Tapi kalau 0 ya, 0 artinya apa? Tidak ada dinamik ya. Jadi bedanya statik sama dinamik kan, kalau dinamik berulang-ulang ya sehingga ada frekuensi. Tapi kalau statik itu cuma didorong aja, itu namanya statik, maka tidak ada namanya frekuensi, jadi frekuensi 0, maka simpangannya sama dengan simpangan statik ya. Sehingga memang inilah di dalam teori dinamik itu memang ada banyak hal gitu ya, ini kaitannya dengan struktur. Nanti kita juga akan belajar ini ternyata yang bisa mengecilkan itu hanyalah damping atau redaman ini ya. Simbolnya kayak bulat-bulat ini redaman. Semakin besar redamannya, maka DMF-nya juga semakin kecil. Nah, beginilah. Jadi kenapa ini sangat penting sekali memahami simpangan ini. Jadi di disertasi saya kemarin juga menganalisis dengan berbagai gedung kita goyang dengan berbagai frekuensi, dan dia juga memiliki berbagai frekuensi alami, ternyata memang benar ya. Hasilnya itu ketika frekuensi alami mendekati dengan frekuensi goyangannya itu memang simpangannya itu menjadi berlipat-lipat ya. Jadi dan itu memang menjadi berbahaya.
Nah, di akhir-akhir ini tentang local side effect ini juga jenis-jenis tanah nanti di SNI ini sudah diatur ya. Ketika kita merancang itu ada jenis-jenis tanah yang akan kita masukkan, apakah batuan keras, batuan dan seterusnya, karena menentukan amplifikasi ya, cara bagaimana dia itu merambatkan gelombang gempa sampai ke permukaan. Ini tergantung jenis-jenis tanah. Ini di sini dituliskan kalau di atas tanah endapan, bantaran sungai itu kerusakannya cukup besar ya. Jadi jenis dan kondisi tanah itu mempengaruhi besarnya kerusakan struktur. Oke, itu ya. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan gempa yang harus kita perhatikan berkaitan dengan ketahanan maupun kerusakan struktur. Terakhir ini nanti cuman singgungan aja tentang peta gempa. Besok akan kita pelajari lagi lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Jadi tentang peta gempa ini atau disebut dengan seismic hazard map ya, peta hazard ancaman gempa ya. Jadi tentunya kalau kita mau merancang bangunan seperti tadi saya sampaikan, lokasi berbeda, ancamannya berbeda ya. Kalau kita mau bangun harus mengukur dan seterusnya tentunya akan repot ya, sehingga pemerintah membuatkan peta ancaman. Jadi kita bisa melihat dalam peta itu lokasi bangunan kita di mana, tingkat ancamannya berapa, kemudian dipersyaratkan di situ nanti beban-beban gempanya sebesar bagaimana. Tentunya kita bisa menganalisis dengan berbagai analisis yang akan kita pelajari. Itu ya. Dan ini nanti lebih detail besok pekan depan akan kita pelajari. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Jadi berkaitan dengan kerusakan struktur. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau tanya Bu, yang rumus Donovan sama Esteva itu sebenarnya lebih akurat yang mana? Sebentar ya. Donovan sama Esteva. Ini ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya kan memang Esteva itu lebih konservatif ya, lebih aman ya. Ini G-nya menjadi lebih tinggi. Kalau lebih akuratnya yang mana, kita kurang tahu ya, karena di situ tuh nanti banyak sekali. Cuman sebenarnya kan rumus tidak hanya Donovan, Esteva sama siapa yang kita sebutkan tadi, sama Matusya ya. Kalau di panitia pembuat peta gempa ini dia akan menghitung ini menggunakan rumusnya itu ada 20 apa 30 gitu ya. Jadi mungkin mereka akan melakukan perhitungan dengan rumus yang sangat banyak, kemudian nanti dicari pakai statistik mungkin ya, pakai statistik mana yang paling, kan kita kalau menghitung mempunyai data banyak itu nanti kita cari ya yang mana yang paling berdekatan, kita buang yang dan seterusnya begitu. Nah ini sebagai gambaran saja. Kalau yang paling akurat yang mana saya kurang tahu, cuman kalau dilihat seperti ini hasilnya kelihatannya Esteva ini lebih aman ya, karena dia memberikan hasil yang lebih tinggi ya, sehingga kalau untuk membebani gempa ini kan lebih aman bangunan kita ya, kira-kira begitu. Cuman ini sebagai pengetahuan saja, nanti kita nggak akan merancang menggunakan rumus ini karena ini sudah digunakan oleh teman-teman kita yang menentukan peta gempa. Nanti kita tinggal mengkonsumsi peta gempa. Kenapa kita sampaikan? Supaya nanti kita tahu ketika di dalam peta gempa itu mengatakan begini begitu, oh ada bayangan, oh itu ya rumus yang itu. Begitu. Itu ya, Mas. Oke? Apa masih ada pertanyaan? Halo? Yang bertanya tadi siapa? Oh, sudah ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah bisa kita akhiri. Jangan lupa presensi ya, karena nanti di tanggal ini kita sinkronisasi sudah nggak bisa presensi di akhir hari Jumat. Oke, begitu kalau nggak ada kita tutup.
Dan kita akhiri